البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita masih berada pada pembatal keislaman yang kedua, yaitu perbuatan seseorang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, baik dalam meminta syafaat ataupun bertawakal kepadanya. Jadi mereka tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, namun mereka menjadikan perantara-perantara. Syubhat mereka, alasan mereka barakallahu fikum adalah kami orang-orang yang kotor, kami orang-orang yang penuh dengan dosa, banyak dosanya, jadi enggak layak kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhat mereka. Padahal syubhat tersebut tidaklah kuat. Karena apa? Karena kalau memang seperti itu keadaannya, kenapa kalian tidak mau bertobat kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Na'am qul ya ibadiyalladzina asrafu asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Nah, oleh karena itu seharusnya mereka berpikir, kalau banyak dosanya, nah barakallahu fikum, banyak kekeliruannya, hendaknya mereka bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syubhat tersebut sudah dibantah oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau mengarang kitab khusus yaitu apa? Kasyfu Syubhat. Naam, Kasyfu Syubhat. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang disampaikan oleh penyarah kitab ini yaitu Ibrahim Al-Khuraisi atsabahullah, wa idza hadartum wa nahaituhum qalu, ketika engkau wa idza hadartahum wa nahaitahum qalu, ketika engkau memperingatkan mereka dan melarang mereka, maksudnya memperingatkan mereka jangan menjadikan perantara-perantara gitu. Kalau minta langsung kepada Allah taala. Nah, kalau kita peringatkan mereka, qalu, seraya mereka berkata, tanaqasta sholihin, berarti kamu merendahkan orang-orang saleh. Masa kita enggak boleh minta sama orang saleh katanya? Mereka yang meninggal itu orang-orang saleh. Jadi kita meminta bantuan orang saleh itu agar menjadi perantara gitu ya, memperantarai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kalian melarang kami, berarti kalian itu merendahkan orang-orang saleh. Nah, itu syubhat mereka itu. Nah, walam ta'rif qadrahum, berarti kamu tidak mengetahui kadarnya orang saleh. Masa kita enggak boleh meminta kepada orang saleh, minta bantuan kepada orang saleh? Nah, barakallahu fikum. Adapun meminta doa kepada orang saleh masih hidup, tafadhol, enggak masalah. Dan itu pun dilarang sering-sering. Paham ya? Dalam artian misalkan kita datang kepada orang saleh, ya akhi tolong doakan ana ya. Ini mau ada rencana anak kami akan operasi misalkan. Ya kita doakan. Nah, barakallahu fikum. Misalkan kita doakan. Nah, tapi tidak boleh dia itu sering-sering minta doa kepada orang lain. Karena dikhawatirkan apa? Ketergantungan hatinya kepada orang tersebut. Misalkan dia sering minta kepada si fulan, si alim fulani misalkan. Nah, ternyata doanya dikabulkan. Akhirnya nanti minta lagi. Paham ya? Lama-lama minta lagi, akhirnya dia jarang dia berdoa untuk dirinya sendiri. Justru minta kepada orang lain, tolong doakan anak ya. Tolong doakan kami ya, misalkan seperti itu. Nah, pada asalnya enggak ada larangan ya minta doa seperti kisahnya siapa? Nah, barakallahu fikum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, meminta doa kepada siapa? Salah satu tabi'in, Uwais Al-Qarani. Nah, barakallahu fikum, itu pun juga tidak sering-sering. Nah, Uwais Al-Qarani termasuk rajulun saleh, lelaki saleh dari kalangan apa? Nah, barakallahu fikum, tabi'in yang mulia. Nah, tidak masalah, cuman para ulama menyebutkan jangan sering-sering meminta doa kepada orang saleh. Tujuannya apa?
agar mencegah hati kita tidak ada keterkaitan, ta'alluq, paham ya? Keterkaitan hati sehingga seakan-akan orang soleh inilah yang doanya dikabulkan. Paham soalnya ya? Ewan na'am barakallahu fikum. Tapi perkaranya sekarang orang soleh sudah meninggal ini, sudah meninggal dikubur. Nah, justru mereka minta kepada mereka. Ini jadi permasalahannya. Nah, barakallahu fikum. Kita minta bantuan, minta tolong perkara yang dimampu, orangnya hadir hidup enggak masalah. Paham ya? Ayyakuna qadiran hadiran hayyan. Nah, hadir mampu hidup, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan sini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Perhatikan. Orang-orang saleh yang mereka seru, mereka sendiri itu adalah mencari mereka sendiri itu mencari bagaimana wasilah yang bisa menghantarkan mereka mana di antara mereka yang paling dekat. Jadi orang-orang ini ya, orang-orang musyrikin, nah barakallahu fikum, atau orang-orang muslim yang tertipu dengan barakallahu fikum kesyirikan ini, mereka itu menyeru kepada orang-orang saleh yang orang-orang saleh itu sendiri apa? Masih mengharapkan perantara yang bisa menghantar kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan amal-amalan saleh itu ya. Nah, ayyuhum aqrab, mana di antara mereka lebih dekat. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka juga masih mengharapkan rahmat Allah taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka pun juga masih takut dan juga merasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang saleh yang mereka mintai, paham ya? Itu mereka sendiri itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh itu sendiri, paham ya? Dan orang saleh itu sendiri juga masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak kalau seandainya mereka Mereka meminta kepada orang-orang saleh tersebut. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kata beliau, wa hadha huwa syirkul kuffar bi'ainih, dan inilah kesyirikan orang kufar secara zatnya. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala Allah anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ucapan mereka, perhatikan, kami tidak mengibadahi mereka melainkan hanya agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Itu syubhatnya mereka. Jadi kami enggak menyembah mereka kok. Cuman kami menjadikan mereka perantara agar diri kami itu dekat di hadapan Allah taala gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Syubhat mereka. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka orang-orang saleh itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti justru malah mereka meminta kan istilahnya, padahal meminta syafaat itu hak siapa? Dalam artian siapa yang memiliki syafaat yang mutlak itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi milik barakallahu fikum, syafaat yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala, minta harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika meminta suatu perkara yang tidak dimampui, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ketika dia minta pada selain Allah taala berarti kesyirikan, bukan? Kesyirikan walaupun tidak menyembah. Walaupun tidak menyembah, kami enggak menyembah mereka, cuma meminta. Ini perhatian ini, syubhat mereka. Kami tidak menyembah orang-orang saleh itu, cuma kami minta mereka agar memberikan syafaat pada kami. Memintakan syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memintakan syafaat kepada Allah taala untuk kami. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu kan padahal ibadah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi, walaupun mereka enggak menyembah, cuman al-ibrah bil haqa'iq. Ya, jadikan sandaran patokan itu hakikatnya bagaimana? Meminta pada siapa dia? Meminta pada selain Allah taala, syirik pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wal ayatu wal ahaditsu fi butlani qaulihim katsiratun jidda. Ayat-ayat dan juga hadis mengenai batilnya atau rusaknya ucapan mereka banyak sekali. Bal ma anzalallahu al-kutuba wa arsalallahu ar-rusula. Bahkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, serta Allah taala tidaklah menurunkan atau mengutus para rasul illa li bayani butlani syirki wa li da'wati ila tauhid. Naam, melainkan apa? Untuk menjelaskan batilnya, rusaknya kesyirikan, dan untuk menyeru atau mendakwahkan kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat, rasulan, seorang rasul yang tujuannya apa? An i'budullah, mengajak beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala wa radin, dalam keadaan dia ridha, termasuk taghut. Nah, karena taghut itu macam-macam bentuknya ya.
Oleh karena itu Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di akhir-akhir kitab beliau, "Na'am salasatul usul," bahwasanya at-tawaghit katsirah wa ru'usuhum khamsah. Paham ya? Taghut-taghut itu banyak sekali, pemimpin mereka ada 5. Pemimpin mereka ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Sisanya disebutkan sana bisa dilihat sendiri. Naam. Yang jelas di antaranya apa? Di antaranya adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Rabb agar disembah dan semisalnya, itu taghut juga. Naam. Dan orang yang disembah kemudian ridha itu juga taghut. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih menyebutkan definisi taghut. Nah, barakallahu fikum, definisi yang jami' mani', dalam artian itu mencakup dan juga menghalang-halangi definisi yang lainnya. Dalam artian cukup, yaitu apa? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Seluruh perkara yang membikin seorang hamba, seluruh perkara yang membikin seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang disembah atau yang ditaati atau yang diikuti. Nah, kemudian para ulama menambahkan wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Itu adalah taghut. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Karena di dalam lafaz wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, ada 2 rukun la ilaha illallah di situ. An-nafyu wal isbat. Mana nafinya, mana isbatnya? Itu nafinya. Na'am, isbatnya? Naam, ani'budullah itu isbat, penetapan. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, peniadaan, dan tinggalkanlah, jauhilah at-taghut. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, termasuk penyempurna daripada kalimat la ilaha illallah adalah al-imanu billah wal kufru bit taghut. Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ada 2 rukun. Apa tadi? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Nah, itu 2 rukun, jangan sampai terlupakan. Kemudian memiliki berapa syarat? 8 syarat terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi. Ilmun Naam. Wazida. Naam. Apa lagi? Nanti hafal lagi ya, dihafal ya. Dihafal di murajaah, dikuatkan karena itu rukun, karena itu syarat la ilaha illallah. Naam, syarat daripada kalimat la ilaha illallah. 8 syarat tersebut, nah barakallahu fikum, hendaknya dihafal dan juga direnungi. Ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatan wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima dunal ilahi minal awsani qad ulliha. Nah, lafaznya beda-beda, artinya sama. Paham ya? Yang jelas 8 syarat tersebut harus terpenuhi. Nah, rukunnya yang paling penting, karena rukun itu apa? Definisi rukun? Janibus syai' al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa, maksudnya bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun. Itu definisinya yang disebutkan para ulama, ar-ruknu huwa janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat, pondasi intinya. Paham ya? Jadi pondasi kalimat la ilaha illallah ada 2. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, itu jangan sampai terlupakan. Kalau enggak salah pantunnya dari sini kan kita lewati ya. Nah, nanti diulang-ulang di murajaah, dimutkinkan itu. Nah, karena penting mengandung di dalamnya apa? Syurut daripada la ilaha illallah. Nah, rukunnya ada 2, an-nafyu wal isbat. Nah, rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat, pondasi intinya. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Waqad fannada syubahuhum wa kashafa dhalalahum. Naam. Waqad fannada syubahahum wa kashafa dhalalahum Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Siapa maksudnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Fi kitabihi, naam, An-Nafis alladzi nafa'allahu bihi al-muslimin. Naam, Kashfi asy-syubhat. Dan sungguh telah menghancurkan atau mencabik-cabik dan juga telah menguraikan, membongkar syubhat-syubhat mereka
dan menyingkap kesesatan mereka. Siapa yang menyingkap? Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam kitab beliau yang sangat berharga, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kaum muslimin dengan kitab tersebut yang dikenal dengan apa? Kasyfus Syubhat. Paham ya? Kitab Kasyfus Asy-Syubhat. Nah, itu disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga banyak sekali masyayikh-masyayikh yang lainnya. Yang jelas kitab tersebut sangat mulia sekali, membongkar kedoknya orang-orang ahlu syubhat dari kalangan apa? Orang-orang musyrikin. Banyak alasan mereka itu. Kami itu kotor, kami itu belum siap, kami itu orang yang banyak dosanya. Seperti itu alasan-alasan seperti itu. Nah, kami enggak menyembah mereka, cuma minta kepada mereka. Enggak menyembah katanya. Jadi banyak alasan, tapi nanti di situ ada kaidah-kaidah yang penting perlu diperhatikan apa? Al-ibrah bil haqa'iq la nabi mujarradi na barakallahu fikum na'am ad-da'ayat atau yang semisalnya. Maksudnya intinya itu jadi patokan adalah hakikatnya itu, bukan semata-mata pengakuan-pengakuan. Tahu ya? Nah, atau al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradil aqwal. La bi mujarradil aqwal. Artinya yang jadikan patokan itu hakikatnya bukan semata-mata ucapan-ucapan. Kami tidak, tapi hakikatnya bahasa siapa? Hakikatnya minta kepada siapa? Selain Allah, itu syirik. Walaupun bilang seperti itu. Ini bukan minuman, ini bukan khamr. Bukan minuman mabuk, bukan khamr ini katanya. Bukan khamr, tapi apa? Nah, tapi ini adalah minum penyejuk hati, penyejuk mata dan semisalnya. Tapi mabuk kan enggak? Iya, sama. Kullu muskirin haramun. Jadi yang kita jadikan patokan hakikatnya itu. Bukan sekedar na barakallahu fikum al-musammayat, sesuatu yang dinamakan saja. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Jadi itu kaidah penting itu ya, al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi na barakallahu fikum at-tasmiyah atau al-musammayat. Artinya yang jadikan patokan hakikatnya bukan semata-mata penamaan atau sesuatu yang dinamakan. Paham ya? Kami Ahlus Sunnah, Sunni Salafi, hakikatnya bagaimana? Pengakuan saja atau sekedar hakikat? Sekedar pengakuan saja atau ada hakikatnya? Kan itu. Intinya kan hakikatnya itu. Karena kalau cuma mengaku-ngaku banyak orang yang mengaku. Disebutkan kemarin di awal-awal sini apa? Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Masing-masing orang mengaku cinta, dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila sendiri enggak mengakuinya. Maksudnya apa? Masing-masing orang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnah sendiri tidak mengakuinya karena dia tidak mengamalkan apa? Konsekuensi keharusan daripada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ritual-ritual Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak meniti jejaknya generasi salafun saleh. Karena kalau cuma mengaku-ngaku itu kurang tepat. Tapi upayakan orang itu ketika benar-benar mengatakan kami Sunni Salafi itu qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinannya. Karena penting sekali itu ya. Sehingga kita dengan ucapan, keyakinan, amalan itu akan bisa menilai benar enggak dia itu Sunni. Benar enggak dia Salafi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau cuma pengakuan banyak ngaku-ngaku banyak. Jamaah tabligh mengaku. Orang-orang sufi pun pondoknya apa? Ma'had as-salafiyah al-islamiyah seperti itu. Ma'had al-Islami as-Salafiyah itu. Ya cuma nama saja. Paham ya? Allahul musta'an. Tapi praktek amalannya itu yang perlu diperhatikan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Alladzi qala fihi ahadul ulama wa fi amsalih, yang mana sebagian para ulama, salah satu di antara para ulama mengatakan mengenai kitab Kasyfus Syubhat, law yuti'uni talabatul ilm la ja'aluhu nam wirdan ma'a wirdihim yaqra'unahu sabahan wa masa'an. Perhatikan ini. Karena saking pentingnya kitab tersebut dan juga hebatnya di dalam kitab tersebut membantah, membongkar kedoknya orang-orang musyrikin, ahlu syubhat. Nah, barakallahu fikum, sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya para thalabatul ilm, para penuntut ilmu itu mentaatiku, dan mendengar ucapanku atau mentaatiku, niscaya mereka akan menjadikan apa? Niscaya mereka akan menjadikan kitab Kasyfus Syubhat tersebut wirid. Wirid itu semacam zikir atau doa yang dibaca terus-menerus ya. Niscaya mereka menjadikan kitab Kasyfus Syubhat itu wirid bersamaan dengan wirid-wirid mereka. Yaqra'unahu, yang mereka membacanya sabahan wa masa'an, pagi dan petang. Kalau seandainya apa? Nah, mereka tahu kandungan isi dari Kasyfus Syubhat. Karena memang di situ apa? Membongkar kedoknya orang-orang apa? Ahli syubhat dari kalangan orang-orang musyrikin. Betul ya? Nah, banyak alasannya. Antum bisa lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum, atau suatu ketika nanti kalau diberikan kesempatan kita baca lagi. Nah, barakallahu fikum, sudah berkali-kali kita baca ya. Ya mungkin enggak di sini tapi di sana-sana itu yang jelas kitab tersebut bagus sekali. Kitab tersebut bagus sekali. Nah, barakallahu fikum, terlebih-lebih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah. Naam. Fa 'alaika ya talibal haqqi bihi fa fihi an-nur wal huda wal burhan wasyifa. Maka wajib atas dirimu wahai pencari kebenaran,
Nah, maksudnya wajib berpegang teguh dengan kitab tersebut. Maksudnya pegang baik-baik, pelajari gitu. Di dalamnya ada an-nur wal huda, cahaya dan petunjuk. Karena di dalamnya itu apa? Tidak sekedar ucapan saja. Nah, tapi apa? Tapi diiringi dengan dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Nah, wal burhan wasyifa, ada juga argumen bukti serta obat di situ. Maksudnya obat penyakit hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kalau hati itu nanti tidak segera diobatin, barakallahu fikum, penyakit hati yang sangat berbahaya, kebodohan itu tadi. Karena kebodohan itu penyakit apa? Yang sering kita ingatkan, barakallahu fikum, penyakit yang bisa membunuh atau membunuh manusia, tapi yang dibunuh hatinya. Bukan jasadnya, bukan badannya, hatinya. Kalau hatinya sudah mati, bagaimana? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, tidak pula apa? Mengetahui atau mengingkari perkara yang munkar. Taunya ya seperti itu aja. Itu hatinya sudah mati. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, nah barakallahu fikum, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, wa illa kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Nah, beliau menyatakan dalam kitab Nuniyah, barakallahu fikum, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Bagus sekali itu ya. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh apanya? Hatinya. Kalau hati sudah terbunuh, mati, keras, itu enggak mengetahui kebenaran lagi. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Paham ya? Kecuali yang dia resat dari hawa nafsu saja. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nah, karena yang namanya fitnah, terutama barakallahu fitnah syubhat wa syahwat, itu kalau sudah masuk dalam hati, kita tidak memiliki dua senjata yang sangat kuat, itu kita kewalahan untuk melawannya. Dua senjata itu apa? Dua senjata itu adalah al-ilmu was sabru. Al-ilmu was sabru, ilmu dan kesabaran. Ilmu untuk melawan syubhat, kesabaran untuk melawan apa? Syahwat. Dua perkara itu harus kita miliki. Karena di sana ada musuh yang tadi itu. Syubhat juga musuh, syahwat juga musuh. Syubhat kita hadapi dengan ilmu. Syahwat kita hadapi dengan apa? As-sabr. Nah, kesabaran, barakallahu fikum. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan apa? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Obatnya ada obatnya. Obatnya dua perkara yang tidak terpisahkan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin, dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, itu obatnya. Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apa? Yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah obatnya. Butuh orang yang meracik kemudian memberikan obat ini pada tempatnya. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau tidak menggunakan pada tempatnya overdosis. Maksudnya kalau menggunakan obat berlebihan itu kan berbahaya. Tahu ya? Maksudnya meletakkan Al-Quran dan Sunnah tidak pada tempatnya, keliru. Butuh yang namanya tabib, dokter. Kemudian beliau mengatakan wa tabibu hudzakal alim rabbani. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani, ini dokternya. Siapa orang alim rabbani itu? Al-alim rabbani sebagaimana diungkapkan para ulama, al-alim rabbani huwal ladzi yu'allimu an-nas min sigharil ilmi qabla kibarih itu. Itu makna al-alim rabbani. Ya, hafal ini ya. Al-alim rabbani huwal ladzi yu'allimu an-nas min sigharil ilmi qabla kibarih. Naam. Seorang alim rabbani itu adalah orang yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi diurutkan tadarruj. Huwal ladzi yu'allimu an-nas, huwal ladzi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Itu orang yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Itu namanya al-alim rabbani. Paham ya? Nah, makna daripada al-alim rabbani huwal ladzi yu'allimu an-nasa, huwal ladzi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Nah, min sigharil ilmi, sighari al-ilmi qabla kibarih. Itu al-alim rabbani. Na'am, barakallahu fikum. Oleh karena itu setelah ada penyakit, ada obatnya, ada yang mengatur obat tersebut, yaitu dokternya tadi. Jadi kalamnya bagus sekali ya. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu, kata beliau. Amrani fit tarkibi muttafiqani. Dua perkara yang tidak terpisahkan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Masyaallah. Ucapannya sangat bagus dan kuat sekali. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim itu kita katakan apa? Mencontoh gurunya.
Jadi kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, itu kalau kita lihat kuat-kuat sekali. Kuat dan kadang ringkas, padat, kuat, mengena gitu loh. Dan seringnya ada dalilnya gitu loh. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim juga sama. Nah, karena istilahnya meniti gurunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi seringnya Syekhul Islam, qala Syekhul Islam, qala Ibnu Qayyim. Masya Allah, itu kitabnya bagus sekali ya. Terutama dalam kitab Madarijus Salikin, Madarijus As-Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian Nuniyah. Syekhul Islam juga punya kitab masalah pantun puisi mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu Lamiyah. Lamiyah itu punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diakhiri dengan huruf lam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Nuniyah yang diakhiri dengan huruf apa? An-Nun. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kadang kita kalau mendengar kalamnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim itu rasanya mantap sekali. Coba satu aja ya, satu kalamnya siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sering kita nukilkan apa? Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil, pendek tapi mengena. Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Bayangkan itu. Kelihatannya pendek, singkat, padat, tapi ada dalilnya itu. Ada dalilnya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, kita ambil mafhum mukhalafahnya di situ. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha itu, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Kita pakai mafhum mukhalafah. Sebaliknya bagaimana? Barang siapa yang berpaling dari petunjukku dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sungguh dia telah sesat dan sengsara. Sungguh dia akan sesat dan sengsara. Wal iyadu billah. Na'am, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya, sering kita jumpai itu. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Qayyim itu kadang sebagai pengobat hati, ya, pengobat penyakit hati itu istilahnya ya. Nah, sehingga juga ada karangan beliau kan ada dawa. Nah, bagus sekali. Yang jelas dua imam tersebut, nah barakallahu fikum, karangannya sangat kuat sekali argumennya. Nah, kita lihat sini, qala Ibrahim Al-Khuraisi asbahullah wal maksud, atau qala asy-syarih asbahullah, wal maksudu anna man ja'ala bainahu wa bainallahi subhanahu wasa'ita, maksudnya barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara-perantara, fi jalbil manafi', untuk meraih manfaat-manfaat atau mendatangkan manfaat-manfaat, wa daf'il madar, dan untuk menolak bahaya atau malapetaka, min malakin aw nabiyyin aw qabrin aw ghairi dzalik. Perhatikan ini, baik yang dimintai tersebut atau yang jadikan perantara itu malaikat atau nabi atau kuburan, bayangkan, atau kuburan, aw ghairi dzalik, atau yang selain itu, aw yadbah lahum, atau menyembelih sembelihan untuk mereka, untuk orang soleh tadi itu, aw yatawakkal alaihim, atau mereka bertawakal kepada mereka, berserah diri kepada mereka, aw yas'aluhum qada'al hawaij, atau justru malah orang tersebut meminta kepada mereka untuk apa? Untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, aw yatlub minhumul madada wasyafa'ah, atau meminta dari mereka apa? Na'am barakallahu fikum, perbekalan, atau istilahnya apa? Na'am barakallahu fikum, na'am perbekalan hidup atau syafaat, aw ayyan naw'in min anwa'il ibadah, atau salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah, faqad kafara ijma'an, sungguh dia telah kafir setelah kesepakatan para ulama. Apa itu ya? Jadi kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melalui perantara-perantara. Naam, karena ngeri sekali keadaannya ini ya. Naam, Allahu musta'an. Karena tawakal itu hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alaihi wa 'ala Allah itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah itu ya. Allah. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Apabila engkau berazam kuat untuk suatu perkara, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nah barakallahu fikum, nah tawakal itu hanya kepada Allah taala. Wa tawakkal 'alal 'azizil ladzi la yamut, gitu ya. Wa tawakkal 'alal 'azizil ladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Perkasa yang tidak mati. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada tawakal, barakallahu fikum, apa maknanya tawakal? Hakikat daripada tawakal, at-tawakkulu huwa sidqu i'timadil qalbi. Sidqu i'timadil qalbi. Dihafal juga ya. Tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa ala, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa ala fi jalbil manafi' aw daf'il madari, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madari. Dah
ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Itu. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Ma'a fi'li al-asbab asy-syar'iyyah. Nah, nanti contoh yang lainnya ya. Nah, barakallahu fikum itu dihafal. Nam sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Artinya, na'am barakallahu fikum, jujurnya penyandaran hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah apa? Di dalam mendatangkan manfaat-manfaat atau di dalam menolak bala malapetaka. Tapi dengan cara apa? Dengan cara ma'afi'il asbab syar'iyyah, bersamaan dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Jadi tawakal itu enggak boleh berpangku tangan. Aku ingin jadi orang alim, dia diam aja di rumah, berpangku tangan nunggu wahyu misalkan, atau nunggu pangsit misalkan. Enggak ada, enggak bisa. Paham ya? Nah, oleh karena itu apa? Yang namanya pengen bisa itu butuh perjuangan, pengorbanan. Nah, barakallahu fikum, dan terkadang pun apa? Hingga Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj, Al-Imam Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan apa? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis itu bangkrut, rugi. Maksudnya rugi apa ya? Biaya segala macam. Biaya apa? Ya beli pena. Ya, beli pena, beli buku tulis, kemudian beli bensin, ya. Bahkan terkadang ada orang yang sengaja jual rumahnya pindah ke dekat pondok, itu ada juga. Sehingga kelihatannya bangkrut, tapi bangkrut di dunia saja. Ya, menambah barakallahu fiikum, karena waktu itu Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj sampai menjual apa? Panci ibunya. Nah, menunjukkan bahwasannya perjuangan beliau adalah ingin mendapatkan hadis. Syu'bah bin Hajjaj, nah barakallahu fiikum, Amirul Mukminin fi hadis Abu Bustam. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum mengatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut. Nah, karena butuh perjuangan tadi itu. Oleh karena itu barakallahu fiikum datang dalam sebuah pantun dan puisi. Nah, barakallahu fikum yang sangat indah, mungkin di antara kita juga sering mendengarnya, barakallahu fikum. Naam, malam wa malam yaduk murta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, niscaya dia akan diuji, ditimpa dengan kerendahan dirinya, dengan kebodohan itu seumur hidupnya. Nah, kemudian berikutnya wa man fatahu ta'limu waqta syababihi takabbir alaihi arba'an li fawatihi. Artinya barang siapa di masa mudanya terlewatkan masa belajarnya, di masa mudanya terlewatkan belajar, enggak pernah belajar, mau tidak mencari ilmu juga apa, maka takbirlah 4 kali untuk orang itu. Paham ya? Maksudnya sudah mati itu istilahnya. Maksudnya itu enggak tergerak gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, sebutkan dalam pantun itu kalau enggak salah di Diwan Syafi'i itu ya. Nah, wa man lam yaduk. Naam. Wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Bukan maknanya yang belajar tua terus istilahnya, nah, bukan itu, bukan maknanya terus wah, sudah terlanjur. Ya, sabar. Terlanjur enggak terlanjur, yang namanya ketika meninggal itu di atas sunnah itu perkara yang sangat besar. Paham ya? Jadi kenal sunnah di waktu tua pun juga enggak dikatakan wah kamu menyesal nanti, enggak. Kebahagiaan yang sangat besar, karena bagaimana caranya kita itu istiqomah dan meninggal di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini sekedar peringatan yang diberikan oleh Imam Syafi'i, nah, bagi orang-orang yang para pemuda yang mereka menyia-nyiakan waktunya. Paham ya? Nah, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an li fawatihi. Barang siapa yang terlewatkan masa mudanya itu belajar atau terlewatkan, maksudnya enggak menyempatkan diri untuk belajar, maka takbirlah 4 kali untuk dirinya. Karena apa? Karena lifawatihi, karena tidak sempat tadi itu. Allahu musta'an. Oleh karena itu perlu diperhatikan, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, syahidnya yang namanya tawakal butuh apa? Butuh yang namanya melakukan sebab-sebab syar'i. Enggak boleh berpangku tangan. Seekor burung aja bagaimana? Seekor burung itu dia mau kenyang, memberikan makan anaknya, enggak mungkin dia diam di sangkarnya. Paham ya? Kalau diam dari pagi sampai sore di sangkarnya terus, dapat makanan? Enggak dapat makanan ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Taala akan berikan rezeki pada kalian. Bagaikan seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut penuh. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya tawakal itu butuh perjuangan. Nah, barakallahu fikum, dan butuh pengorbanan.
Bukannya thalabul ilmi itu bukan terus dalam artian menghalang-halangi dengan tawakal, enggak. Thalabul ilmi juga termasuk sebab mendapatkan rezeki. Thalabul ilmi termasuk apa? Sebab mendapatkan rezeki. Kisahnya siapa? Ada dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dua orang waktu itu barakallahu fiikum kana akhwan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada dua bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ahaduhuma yahtarif wal akhar yatlubul ilm. Maksudnya yajlis 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada dua orang bersaudara, yang satunya kerja, satunya ini duduk bersama Rasulullah mencari ilmu, menuntut ilmu bersama Rasulullah. Akhirnya fasyakal muhtarif. Orang yang kerja tadi mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Saudaraku kok malah mencari ilmu terus enggak pernah kerja." Misalkan dalam artian kalau dia malah mencari ilmu kok anak yang kerja terus itu istilahnya. Rasulullah jawabnya apa? Enggak nyalahkan mencari ilmu enggak. Rasulullah mengatakan la'allaka turzaqu bih. Nah, semoga kamu itu diberikan rezeki dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu, bayangkan itu. Nah, nasihat yang sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum hafizakumullah kita menyanyiakan waktu yang sangat luas ini barakallahu fikum digunakan semaksimal mungkin ya, terutama untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, kemudian memuraja Al-Qur'an, memuraja As-Sunnah. Walaupun terkadang kita sendiri terlalaikan dan juga terlupakan karena kesibukan-kesibukan yang lain. Oleh karena itu yang belum memiliki kesibukan yang sangat luar biasa atau dalam artian belum menikah atau istilahnya masih barakallahu fikum istilahnya masih bujang misalnya, semangat. Paham ya? Semangat hafal Al-Qur'an, muraja Al-Qur'an. Karena kesempatan apalagi umurnya masih muda-muda. Paham ya? Di bawah 30 tahun, 40 tahun pun masih muda juga. Paham ya? Allahul musta'an. Yang jelas apa? Yang jelas sempatkan sesempatnya. Itu sekedar nasihat bagi kita semuanya bahwasanya yang namanya ilmu itu tidaklah didapatkan dalam sekejap. Barakallahu fikum, karena yang namanya ilmu itu sebagaimana Imam Abul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullah alaih, sebagaimana nukilkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, beliau mengatakan apa? Barakallahu fikum man talabal hadits, barakallahu fikum man talabal ilma, man talabal hadits jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Artinya barang siapa yang mencari hadis langsung sekaligus banyak gitu, mencari ilmu langsung banyak, itu akan hilang semuanya juga. Karena enggak mungkin dia bisa menyerap semuanya karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Tapi apa kata beliau? Wa innama kunna natlubul ilma atau natlubul hadits atau natlubul ilma hadisan atau hadisain. Hanya saja dahulu kami mencari ilmu barakallahu fikum itu dulu kami dalam sehari cuma satu hadis atau dua hadis. Jadi butuh perjuangan dan juga pengorbanan serta kesabaran barakallahu fikum. Dalam mencari hadis seperti itu atau mencari ilmu sama saja. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, yang namanya mencari ilmu, mencari barakallahu fikum hadis yang semisalnya, terkadang merasakan rasa pahitnya dalam mencari ilmu dan semisalnya itu yang sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kalau enggak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu ya seperti itu keadaannya, akan ditimpa dengan kebodohan seumur hidupnya. Barakallahu fikum, karena di dalam mencari ilmu mesti ada rasa pahitnya aja. Mau berangkat taklim ternyata banyak bocor. Wah, akhirnya harus sana dulu, kemudian harus menambalkan lagi. Rasanya pahit itu istilahnya ya. Pengennya cepat, kadang kehujanan, barakallahu fikum macam-macam. Barakallahu fikum, yang jelas banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki semuanya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.